Hai guys, bertemu lagi dengan kita. Di sini aku Rika Anita Septianto dan ini teman saya Anita Ayu Wulandari. Oke guys, di sini kita dari mahasiswa Universitas PGRI di Buwana Surabaya melakukan PLP 1 di SMA Antartika Sidoarjo. Oke, mari kita lihat bagaimana keadaan sekolahnya guys. Jadi di sini ada gazebo. Jadi sekolah SMA Antartika Sidoarjo itu mewajibkan memakai masker, face shield, dan cuci tangan. Jadi ini untuk cuci tangannya guys. Oke guys, jadi ini fasilitas yang ada di SMA Antartika Sidoarjo, ada masjid, terus ada ruangan-ruangan juga. Oke, di sini ada beberapa piala. Yang telah diraih oleh SMA Antartika Sidoarjo. Sini juga ada untuk panjat tebing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan kami dari mahasiswa Universitas PGRI di Buwana Surabaya. Oke, di sini saya nggak sendirian nih, ada Bu Sandi selaku guru BK dari SMA Antartika Sidoarjo. Di sini kita akan melakukan PLP 1, di mana kita akan melakukan podcast tentang layanan BK di SMA Antartika Sidoarjo. Di sini saya juga nggak sendirian, ada teman saya Irfan sama Anita. Oke, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rika Anita Septianto, NIM 072. Dan teman saya? Nama saya Anita Ayu Wulandari, NIM 073. Dan nama saya Aurelius Irfan Erdejo dengan NIM 009. Oke, kita kan udah perkenalan nih guys. Gak usah lama-lama, yuk kita mulai cekidot. Oke, saya akan bertanya Bu mengenai identitas Ibu. Yang pertama yaitu Ibu sudah mengajar di Antartika apa sudah lama? Oh iya, sudah lama saya mengajar di SMA Antartika, kurang lebih 7 tahun. 7 tahun, sama juga ya Bu? Iya, sudah lama. Sejak saya lulus dari Universitas PGRI di Buwana, saya langsung mengajar di sini 7 tahun lamanya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaannya menjadi guru BK? Alhamdulillah saya bersyukur dengan menjadi guru BK, saya bisa membantu siswa, mendampingi siswa yang bermasalah, baik masalah pribadi, karir, ataupun masalah yang lainnya. Jadi saya merasa menjadi manusia yang berguna, bermanfaat bagi siswa-siswi SMA Antartika Sidoarjo. Selanjutnya, suka dukanya Ibu bagaimana? Sukanya apabila siswa tersebut menjadi lebih baik daripada sebelumnya,
Jadi kita merasa apa yang kita nasihatkan, apa yang kita sarankan, apa yang kita motivasikan kepada siswa benar-benar mereka terima dan menjadi diri mereka yang lebih baik daripada sebelumnya. Dukanya apabila siswa-siswi kami tetap di sekolah ini belum mengalami perubahan, saat itu saya merasa sedih apabila putra-putri kami yang sudah kami beri sentuhan, kami support, belum mengalami perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau boleh tahu namanya ibu itu asli mana? Rumah saya di Jambi dan saya kebetulan asli Surabaya, cuma sudah lama tinggal di Sidoarjo. Alasan ibu memilih jadi guru BK itu apa? Iya, alasan saya menjadi guru BK yang pertama karena menurut saya guru BK itu seru. Jadi guru BK itu bisa menjadi guru yang dekat dengan siswa. Dekat dengan siswa tidak harus nunggu siswa itu bermasalah. Jadi dengan menjadi guru BK, saya support putra-putri kami bisa menjadi sosok sahabat, rekan sebaya bagi putra-putri kami, siswa-siswi kami. Dan menjadi guru BK juga menjadi guru yang benar-benar bisa mengayomi, mendengarkan keluhan, curhatan siswa-siswi kami. Jadi guru BK menurut saya itu istimewa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Irfan. Oke, baik Bu. Pertanyaan dari saya, sebelumnya pandemi apakah guru BK diberikan kesempatan untuk masuk ke kelas masing-masing? Jika iya, waktu yang diberikan berapa lama? Di SMA Antartika, guru BK itu diberikan jam mengajar rutin. Durasi waktunya 1 kali 45 jam dan masuk di seluruh kelas. Jadi kami masuk ke kelas itu tidak harus menunggu masalah karena memang kami ada jam rutinnya 1 kali 45 menit dan seluruh kelas. Total kelas di SMA Antartika kurang lebih untuk tahun ajaran sekarang itu 40 kelas. Jadi di 40 kelas itu kami ada jam rutinnya 1 minggu sekali dengan durasi waktu 40 sampai 45 menit. Next. Oke, yang berikutnya, apakah terdapat kasus yang berat sehingga guru BK harus mengalih tangan kasus ke pihak yang lebih ahli? Ya, waktu itu ada siswa yang terkena masalah dengan keluarganya. Waktu itu siswanya itu terlihat apabila pelajaran pandangannya sering kosong dan apabila ada yang menanyakan dia tidak bisa mampu menjawab pertanyaan dari orang-orang sekitarnya, dia hanya bisa menangis. Saat itu yang kita lakukan yaitu menghubungi keluarganya agar keluarganya membawa kepada pihak yang ahli, karena waktu itu ketika siswa sudah mengalami masalah mental yang berat, saat itu memang bukan lagi tugas guru BK tapi tugas psikolog atau psikiater. Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik antara kita dengan orang tua dan orang tua menindaklanjuti, siswa tersebut akhirnya diberikan tindakan dan 1 minggu setelahnya dia kembali lagi normal. Jadi memang masalah berat itu terlihat dari mentalnya. Jadi ketika mental yang kena masuk dalam kategori depresi, saat itu guru BK wajib mereferalkan dengan orang yang ahli. Oke, next. Oke, selanjutnya, selama pandemi atau sebelum pandemi, pernahkah guru BK melakukan home visit? Sebelum pandemi, kami guru BK sudah pernah melakukan visit siswa yang bermasalah itu, misal dia itu bolos. Nah, saat itu kita home visit dengan difasilitasi oleh mobil sekolah. Kenapa buka home visit? Untuk memastikan dia bolosnya di saat jam sekolah itu berada di mana, di rumahkah atau di luarkah. Dan saat pandemi juga kami masih melakukan home visit dikarenakan siswa tersebut jarang mengikuti daring. Jadi kita memastikan aktivitas apa yang dilakukan kok sampai dia tidak pernah mengikuti pembelajaran daring, seperti itu. Oke. Berikutnya, apakah BK di sekolah ini disebut dengan polisi sekolah? Kami bersyukur BK di SMA Antartika itu BK yang ramah. Jadi tidak ada istilah BK itu polisi sekolah. Justru siswa-siswi kami itu datang ke ruang BK banyak. Tanpa kami minta, banyak yang datang, banyak yang mereka sharingkan, mulai dari karir, terutama saat sudah kelas 12. Jadi mereka benar-benar butuh bantuan informasi kami untuk langkah selanjutnya setelah mereka lulus dari SMA Antartika ini.
Kebanyakan dari siswa itu setelah lulus banyak yang memilih bekerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi, Bu. Kalau SMA, alhamdulillah banyak yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke. Oke, selanjutnya. Apakah BK di sekolah ini menerapkan pola BK 17+? Ya, di sekolah ini menerapkan pola BK 17+ karena memang pola BK 17+ merupakan pola yang sudah disempurnakan. Jadi untuk mengimbangi dan menyempurnakan layanan BK yang diberikan, jadi kita menggunakan pola BK 17+. Oke, next. Selanjutnya, apa saja fasilitas yang terdapat di dalam ruangan BK? Ada ruang konseling, jadi ruang BK SMA Antartika itu ruang BK yang alhamdulillah setiap ada pengawas kunjungan dari dinas, ruang BK kita itu yang paling diapresiasi. Jadi ruang BK Antartika itu yang paling luas, paling layak, paling istimewa. Tidak semua sekolah memfasilitasi ruang BK seperti ini. Ruang BK kami lengkap, mulai ada ruang penyimpanan data, mulai ada ruang konseling hingga ruang tamu, serta di antara sekolah-sekolah lain yang paling sering diapresiasi, yang dipuji salah satunya yaitu ruang BK kami. Oke Bu, selanjutnya yang paling cenderung mendapatkan layanan konseling itu siswa putri atau siswa putra? Kalau yang paling cenderung yang mendapatkan layanan konseling itu saya rasa 50-50 ya. Terkadang kalau permasalahan pribadi terkait masalah-masalah belajar, indisipliner itu putra. Tapi untuk karir, informasi tentang dunia perkuliahan itu rata-rata putri, seperti itu. Oke Bu, yang terakhir dari saya, apa ada layanan khusus BK untuk mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian? Layanan khusus BK untuk mengikuti ujian ya biasanya kita mengupayakan untuk dikumpulkan biasanya untuk pemberian motivasi. Sejauh ini kami masih belum pernah melakukan kerjasama, tapi di lain waktu kita akan melakukan upaya kerjasama dengan para motivator. Jadi saat siswa akan menghadapi ujian, mereka akan bisa untuk lebih mengontrol stresnya, mengontrol dirinya. Jadi saat ujian itu tidak ada lagi ketegangan, siswa akan merasa nyaman dan lebih siap menghadapi ujian. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya Sama-sama. saya akan bertanya, seperti apa sih pelayanan BK saat ini? Pelayanan BK saat ini karena menggunakan daring, jadi kita menggunakan media online, Zoom, WhatsApp, Google Classroom, dan media-media sosial yang lainnya yang bisa menunjang untuk pembelajaran BK. Baik, terus apa saja pelayanan yang diberikan kepada siswa saat ini, Bu? Pelayanannya yang bisa kita lakukan melalui pelayanan daring dan juga WhatsApp. Jadi kalau pelayanan saat ini ya masih dalam jaringan, kita juga masih membatasi tatap muka mengingat situasi yang masih seperti ini untuk menjaga kondisi masing-masing. Tapi kami tetap berusaha untuk memberikan layanan, sekalipun itu tidak melalui tatap muka, tapi melalui online kita masih memberikan layanan tersebut. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana kendala yang dirasakan Ibu dalam mengimplementasikan layanan tersebut? Kendalanya, apabila saya melakukan pelayanan melalui Zoom, tidak semua siswa itu hadir di Zoom tepat waktu. Terlebih dalam situasi seperti ini, banyak siswa sulit untuk bangun pagi. Jadi Zoom kan ada yang dimulai dari pagi sampai siang. Iya. Selain itu, selain dari faktor kesulitan siswa untuk bangun pagi, faktor kuota. Tidak semua siswa itu siap dengan kuotanya. Jadi saat saya memberikan pelayanan dari via Zoom, tidak semua siswa itu hadir dikarenakan juga kuota mereka yang mulai menipis atau sudah mulai habis. Apakah ada itu Bu, kayak bantuan mengenai kuota untuk siswa? Kalau siswa terus bisa mengikuti pelajaran daring. Ya, jadi kalau bantuan itu sudah kami ajukan ke pemerintah dan waktu semester 1 siswa sudah pernah merasakan bantuan dari pemerintah
Semester 2 ini di pertengahan sudah mulai ada, jadi alhamdulillah kita bersyukur pemerintah merespon dengan sangat baik adanya paket bantuan yang diberikan kepada seluruh siswa kami. Tapi hanya satu semester waktu itu pernah masuk dan semester 2 ini juga pernah masuk. Jadi bantuan itu kemungkinan tidak setiap bulan, tapi berapa bulan sekali seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kelebihan dari layanan media yang diberikan oleh Ibu? Dengan adanya pelayanan media yang saya berikan bisa mulai Zoom ataupun Google Classroom dan WhatsApp di grup daring kelas. Jadi macam-macam, semakin bervariasi, semakin menyenangkan dan berusaha memberikan layanan terbaik agar siswa tidak bosan meskipun pembelajaran kami hanya melalui dalam jaringan. Bagaimana cara memanajemen program BK saat ini, Bu? Memanajemen program BK. Jadi memanajemen program BK saat ini mengacu pada program yang sudah ada. Jadi program yang sudah ada itu kita kembangkan dan kita juga mengutamakan pola 17+ seperti itu. Apa kelebihan dalam memanajemen BK saat ini? Kan pasti ada yang berbeda sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Apalagi sekarang pandemi saat ini kan belum selesai sih, Bu. Bagaimana perbedaan antara sebelum pandemi dan saat pandemi saat ini? Sebelum pandemi kita bisa memberikan layanan klasikal itu melalui tatap muka, dan sebelum pandemi kita bisa sharing dengan siswa dengan nyaman. Setelah pandemi saat pandemi kita itu menggunakan pelayanan melalui dalam jaringan. Jadi memang ada perbedaan seperti itu dikarenakan memang situasi yang masih seperti ini. Tapi apapun itu kita tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa. Selanjutnya, bagaimana, Bu, proses pembuatan prota, probul, dan promi serta promes? Jadi kalau proses pembuatan prota itu yang pertama mengidentifikasi kompetensi dasar atau KD dan indikator dalam 1 tahun, serta melakukan pemetaan kompetensi dasar setiap tahap semester itu untuk yang promes. Untuk yang probul kita mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 bulan serta melakukan pemetaan kompetensi dasar di setiap bulannya. Untuk proming kita mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 minggu serta melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk tahap tiap minggunya. Baik. Selanjutnya, Ibu, bagaimana cara menyusun program tahunan, semester, dan mingguan itu seperti apa? Apakah layanan ini termasuk dalam semester genap atau semester ganjil? Kalau itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi apa yang kita rancang, kita lihat berdasarkan pola 17+ juga berdasarkan pada kebutuhan siswa saat ini. Baik. Untuk yang terakhir, Ibu, instrumen apa saja yang digunakan untuk mencari data kebutuhan siswa? Ada angket, ada kuesioner, ada pengisian skala. Jadi ketiga itu kita gunakan untuk pencarian data, dan juga yang kita gunakan itu kita akan dokumentasikan sebagai salah satu administrasi kebikaan yang akan dibutuhkan saat kita akan akreditasi sekolah seperti itu. Kan itu, Bu, kan sebelum pandemi kan pasti kita memberikan angket itu kan dalam bentuk kertas. Ya. Berarti saat pandemi saat ini kita memberikan angket dalam bentuk form. Ya, mulai Google Form pastinya. Jadi benar-benar saat pandemi kita menggunakan semua ini melalui dalam jaringan. Tapi kita bersyukur dengan zaman yang semakin canggih, keadaan meskipun masih seperti ini, tapi aktivitas kebikaan kita Tetap berjalan. masih berjalan dengan baik. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih sudah mampir ke SMA Antartika. Saya doakan hasilnya yang terbaik, Amin. kuliahnya lancar, Amin. dan Adi Buana tetap selalu kampus semangat pagi, peduli amanah, gigi inovatif. Thank you. Oke, guys, terima kasih Bu Sandi. Oke, sekarang kita udah selesai nih podcastnya. Sampai jumpa lagi. Nanti kita bertemu di lain waktu. Terima kasih, guys.